Let us welcome the national team of Indonesia. Dunia media olahraga Indonesia memiliki banyak nama yang berkontribusi dalam menghadirkan analisis dan semakin menghidupkan hiburan sepak bola yang informatif. Salah satunya adalah Jerry Arvino, seorang sportcaster, podcaster, sekaligus penyiar yang dikenal luas di berbagai platform media sosial. Goal for Indonesia by player number 10. Jerry Arvino dikenal sebagai salah satu figur yang aktif membawakan analisis pertandingan sepak bola, mulai dari kompetisi Eropa seperti Premier League, Liga Champions, hingga kompetisi domestik Indonesia. Ia kerap tampil sebagai komentator dan pundit dalam berbagai program siaran olahraga di televisi maupun platform digital. Jerry Arvino pun kini menjadi salah satu sportcaster yang cukup dikenal di Indonesia, terutama di kalangan pecinta sepak bola. Bagaimana analisis Jerry soal Gempita Bola Dunia 2026 dan siapa sih negara jagoannya? Kita ngobrol langsung yuk sama Jerry di Talk is Fun. Kalau kita ngomongin soal si paling bola, emang bener ya orang ini si paling bola, bener gak sih? Ya paling nggak sih timnya habis juara ya. Siapa boleh? Arsenal. Gila. Kemarin kan setelah menunggu 22 tahun ya penantian setia para fans Arsenal akhirnya tercapai. Kebetulan dapat kesempatan juga ke sana, jadi seneng banget, lagi happy banget lah. Ini suara suami gue juga. Nah itu, tenang aja Van. Suami-suami ya, cowok-cowok fans Arsenal itu udah pasti setia. 22 tahun menunggu ya kan, terbiasa dimainkan harapan, tetap bisa stay. Akan itu ada waktunya mentalnya, kemenangan itu tiba ya. Iya, nothing can hurt me anymore. Oke, kita ngomongin soal bola, Jer. Dari kapan suka bola? Dari SD. Oh, dari SD. Bahkan sekarang kan kerjaannya kayak sportcaster gitu kan. Itu tuh emang karena suka bola dari kecil. Terus kayak pengen deh jadi itu gitu, nonton TV pengen jadi kayak gitu. Dapet deh. Kebetulan gitu. Tapi apa yang pertama bikin tertarik waktu dulu tuh ya bukan sekedar cuman main bola sama temen ya gitu, tapi apa? Sebenarnya tadinya kan anak basket. Gila, Abas Beneran. nih Abas. Anak basket, karena kan SMA gitu ya, Nah. SMP SMA tuh emang main gitu sampai yang apa sih dulu tuh kayak Porda something kayak gitulah, mewakili gitu, emang main terus ya postur juga gitu. Bahkan masih merasa bola itu kayak ngapain ya, kayak dulu ya mikirnya ya, satu bola 22 orang gitu kan, kayaknya capek gede gitu. Basket lebih cepet lah, transisinya cepet, banyak skornya gitu. Cuma suatu hari di majalah basket yang aku punya itu ada kayak halaman tentang pesta bola Eropa gitu gitu. Terus ya udah habis itu baca ngikutin, kok seru banget ya gitu. Udah akhirnya suka akhirnya. Pertama kali apa yang bikin suka, klubnya, negaranya atau pemainnya? Iya kayak seru gitu karena itu kan ada match report. Terus kayak aku tuh emang suka data gitu loh, statistik atau kayak trivia kan suka ada trivia gitu kan, kayak fakta unik gitu-gitu. Nah itu tuh ada banyak di situ. Jadi dia dibahas di halaman tengah doang gitu loh. Terus dibahas, akhirnya suka, terus akhirnya mulai ngikutin gitu. Cuma masih bingung aja sebenarnya siapa yang suka. Kayak dulu pas kecil, ini jago nih misalnya. Dulu tuh sempat suka Filippo Inzaghi di Italia. Oh Italia Juve kayak gitu. Tapi masih belum fix banget timnya. Jadi sempet Juve, terus aku nyari namanya bocah ya. Siapa ya ulang tahunnya sama kayak aku gitu. Serius? Ada? Akhirnya Rivaldo ada. Oh, okay. Orang Brazil, dia dulu Barcelona. Jadi sempat ngikutin Barcelona juga. Tapi kan Juve tuh dulu ada kasus gitulah di Italia. Namanya Calciopoli, terus kayak kan namanya bocah kan sosok idealis, kayak ini gak sesuai value gue gitu. Terus kayak gak mau. Nah kalau Barcelona, Arsenal kan mengerucut nih jadinya. Karena kalau Arsenal tuh dulu karena semua pemainnya bisa cetak gol. Nah bocah kan kayak seru, backnya golin, terus kayak mainnya atraktif gitu. Cuma seiring makin gede, kayak nggak bisa dukung dua tim. Kalau di tongkrongan aku ya, kayaknya curang lo gitu. Lo harus pilih satu dong sebagai identitas gitu loh. Harus ada yang loyalis banget gitu. Nah aku tuh kan nggak suka yang paling populer. Oh justru? Iya kalau aku sukanya, pengennya tuh nggak mau yang paling populer. Kalau dulu pas ya sampai sekarang sih. Maksudnya yang mainstream gitu? Iya kayak misalnya geng superhero nih, ya misalnya geng superhero Marvel gitu yang paling populer siapa aku pasti misalnya orang suka Iron Man, aku Spider-Man gitu. Atau misalnya geng AADC deh. Orang kan cinta, aku Alia.
gitu, kayak pinter, nggak agak low profile gitu. Oh, jadi ada. Maksudnya kayak gitulah. Jadi ada kayak perspektif sendiri iya, ya. nah pas Barcelona Arsenal, dulu kan Barcelona jago banget. Kayak sempet 6 piala, terus kayak pas eranya Messi, Pep, Xavi itu kayak gila banget gitu. Kayaknya menantang deh suka Arsenal. Kayaknya aku fokusnya di Arsenal deh gitu. Sampai sekarang. Menantang sekali ternyata. Sampai berapa lama baru nggak pernah menang lagi gitu ternyata. Gitu, tapi udah terlanjur memilih dan udah terlanjur ya maksudnya ya udah komit gitu. Udah Tapi setia dan komit sih udah aman aja. ini hype-nya lagi gempita bola dunia, Yes. ya kan? Kayak semua orang pasti kan fokusnya ke sana. Iya. Konsisten juga nggak sama negara jagoannya? Nah, enggak sih sebenarnya. Kalau kalau negara ini Jawa dia biasanya agak- Arsenal Inggris kan. Iya. Nah, di era aku suka Arsenal, sebenarnya yang warna yang kental itu Prancis justru. Makanya aku suka Prancis. Jadi kayak waktu di era-era itu yang aku bilang aku awal suka itu kayak pelatihnya itu Prancis, Arsene Wenger. Terus saya kira kayak Thierry Henry, ada Will Tort, kaptennya Patrick Vieira, kapten aja orang Prancis gitu. Jadi dulu dibilangnya French Connection. Jadi kayak emang banyak orang Prancis. Nah, sebelum era Prancis itu, Arsenal tuh ada era Belanda. Oh. Ada Dennis Bergkamp, ada Van Bronckhorst, ada Overmars gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat fans Arsenal di era itu, kamu tuh bisa lihat ini umurnya seberapa nih gitu. Jadi ada patokannya di iya, situ ya? karena si Pak Vincent nih, Vincent Rompis, dia kan Belanda tuh, Arsenal juga kan, Coach Justin, ada siapa ya, Eddie Brocoli gitu. Nah itu pasti Belanda, karena eranya sukanya sebelum aku. Itu kelihatan range kentalnya umurnya. Belanda, betul, kentalnya Belanda gitu. Nah kalau era aku tuh kentalnya Prancis, kayak yang aku mungkin ada presenter juga namanya Aldi Bawazir yang sempat di DPI juga, nah itu Prancis juga tuh, karena kan Arsenal terus di era itu Prancis pasti otomatis suka. Berarti Gitu. sekarang jagoannya Kalau negara sekarang, kalau aku Prancis. Prancis ya, Prancis ya. sukanya Prancis ya. Dulu tuh Karena Prancis Ongri kan. Zidane bukan sih? Iya betul Iya. Zidane. Kalau yang sekarang mungkin Inggris ya mungkin ya. Maksudnya orang-orang yang suka banget baru sekarang, maksudnya yang baru suka bola gitu bisa. Tapi jadi. pernah datang nonton langsung nggak? Apa itu? Gempita bola dunia gitu langsung. Gempita bola belum lagi. Saking Masih nunggu diajak Masih sebuah brand. masih ingat nggak momen pertama mungkin paling berkesan tuh yang mana? Tahun berapa? Oke, Atau yang berkesan pertama pasti kali nonton? kalau pertama nonton aku kan suka bolanya itu transisi dari basket ke bola itu ya. Itu tuh 2000 ya. Pesta bola Eropa 2000. Jadi pesta bola dunianya 2002. Yang pas Ronaldo kuncung rambutnya tuh pernah Iya, 2-0 ngalahin Jerman. Nah, itu tuh yang ada di core memory aku lah waktu masih SD gitu. Itu yang inget banget, dan di era itu kan Inggris kalah mulu adu penalti gitu. Bagi aku Inggris gak jago aja sih. Kalau Perancis kan jago gitu. Masih di era itu sempat juara 2006 final lagi. Gitu. Jadi namanya bocah kan pasti suka yang jago juga kan, yang bisa dibenterin ke temennya. Cuma yang berkesan buat aku sih sebenarnya 2 episode terakhir sih. Karena 2018 tuh Prancis kan juara. Maksudnya kayak aku tuh nunggu Arsenal kan gak juara-juara ya baru tahun ini kan. Jadi aku nggak pernah punya tim bola aku yang juara gitu. Dari aku awal suka bola loh. Maksudnya Jadi belum pernah ada yang iya kan Barcelona, aku sempat suka Barcelona juara mulu kan. Tapi maksudnya beda lah rasanya dibanding udah nunggu lama gitu. Nah Prancis itu baru juara lagi 2018 setelah 98. Itu 98 bahkan aku belum suka bola, tapi aku tahu mereka jago gitu loh. Tapi aku nunggu berarti berapa 20 tahun sampai akhirnya juara 2018. Kalau Arsenal kan nunggu 22 tahun, ini 20 tahun nih. Jadi pas juara tuh happy banget, oh ini ya rasi tim juara gitu. Walaupun memang itu kan apa ya, keterikatan sama orang-orang tuh nggak segitunya dibanding klub kan. Iya. Karena kan klub tuh day by day, year by year kan. Kalau negara ya paling hype, paling kan sebulan biasanya. Terus hype seminggu 2 minggu udah aja, selesai udah ya. gitu. Jadi nggak terlalu gimana gitu loh. Tapi itu berkesan. Nah 2022 kebetulan aku bawain pertandingannya. Maksudnya aku siaran gitu. Jadi kayak itu sangat melekat aja, aku seneng banget. berarti Prancis ya? Prancis. Oke, yakin Prancis tahun ini? Semoga ya, kalau nggak, biasa kalau tim, sekarang kan skuadnya mewah. Kalau skuadnya mewah itu kadang nabrak ego orang. Masalahnya itu, aku kalau mereka bisa mengontrol ego, aku rasa bisa sih. Kalau Argentina gimana? Apakah tahun ini bisa mengulang kembali? Pasti ada orang yang jagoin lah kalau suka Messi Iyalah. atau kayak juara bertahan pasti dijagoin. Cuma aku merasa 2022 Argentina juara karena semua orang mau Messi juara. Kayak pemain lain pun kayak ada namanya dulu Rodrigo de Paul, dia kayak gue mau jadi tukang pukul deh, lu gangguin Messi gue sikat lu gitu. Nah kalau sekarang kayaknya rasa laparnya udah nggak segitunya karena
ya udah juara ngapain lagi gitu, maksudnya udah you're the GOAT gitu, udah beres nih, bola udah beres, kecuali Ronaldo juara. Kalau Portugal juara kan wah seimbang lagi nih, tapi kalau enggak kan orang ya udah Messi nih sekarang gitu kan. Jadi rasa laparnya berkurang. Dan sebenarnya secara historis kalau kita mau main data, cuma ada 2 negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back. Sisanya nggak ada. Nah kalau Brazil 58 ke 62 ada Pele yang sensasional banget waktu itu kan. Bahkan ngalahin tuan rumah, kalau nggak salah tuan rumah Swedia deh. Itu ya emang rada beda, emang Brazil tuh over the top lah waktu itu. Kalau 34-38 pas Itali back to back juara, tanpa mengecilkan Itali, di era itu tuh kental Benito Mussolini-nya. Kalau secara history ya. Kan kalau Spanyol ada Jenderal Franco, Italia ada Mussolini, diktator itu loh dulu gitu. Jadi ada pengaruh politik lah. Jadi sebenarnya belum tentu di lapangannya kuat gitu. Jadi emang sesusah itu Van buat back to back juara sih menurut aku. Oke, ya kita lihat aja ya. Bahkan lebih ke Spanyol mungkin. Spanyol ya? Spanyol sih tetap jadi unggulan menurut aku. Oke, ngomongin soal tuan rumah juga, tahun ini US ya kan, Amerika Serikat. Gimana ngelihat performa Amerika Serikat yang kayaknya mulai agak serius untuk bangun sepak bola mereka gitu. Iya. Any chance? Iya. Ini kan negara serius ya, membangun ekonomi juga Iya. dan lain sebagainya. Nggak ke situ ya, nggak ke situ. Oke, kita kalau bola ya. Bola tuh mereka dilatih sama namanya Mauricio Pochettino. Dia sempat di Spurs juga, sempat di PSG juga. Jadi ini pelatih punya CV lah. Cuma mau gimana pun namanya tim bola gitu, itu kan butuh juga pemainnya kayak gimana, harmonisasi squadnya gitu. Dan US sebenarnya nggak ada history bagus di bola ya. Mungkin kan dia di basket, American football gitu. Jadi nggak tahu sebenarnya kayak gimana, apalagi sebenarnya kalau dilihat dari misalnya, kalau tuan rumah kan lolos langsung kan, nggak ada kualifikasi, jadi patokannya tuh friendly pasti. Di Maret mereka sempat back to back kalah juga, termasuk kalah sama Belgia 5-2 gitu. Walaupun bukan jadi patokan kalau untuk melihat dari hasil friendly gitu, cuma kayaknya memang untuk bersaing rada susah tuh. Walaupun memang kalau kita lihat, biasanya kan kalau tuan rumah Piala Dunia tuh kayak ada aja gitu kejutannya, kecuali Qatar ya. Qatar ya udah susah lah itu. Tapi selain itu, biasanya tuh ada aja kejutan gitu. Korea, Jepang, bahkan Korea kan sempat nyampe semifinal gitu. Iya, kalau nggak salah ya edisi pertama 104 match ya kalau nggak salah. Yes, 104 pertandingan negara, iya. Di Karena jumlahnya 48 negara. Nah ini apakah good point, good side gitu, atau justru ini akan berpengaruh sama kualitas? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu ya, Jer ya. Kita akan kembali di Talk is Fun sesaat lagi. Kalau kita mau punya target lolos pesta bola dunia, berarti kan kita mesti step by step dari yang regional sebelum-sebelumnya dong. Iya. Misalnya kita tampil bagus di turnamen Asia, terus kita jadi juara di Asia Tenggara, kan gitu. Itu aja ini kita belum loh. Iya. Di tahun ini di Amerika, Meksiko, Kanada, tanggal 12 Juni nanti mulainya ya. Oh tahu dong, Amerika, Kanada, sama Meksiko kan? Di 3 negara, di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Di 3 negara, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kalau untuk diselenggarakannya itu ada 3 negara ya Mas ya. Yang pertama Amerika, Kanada, sama Meksiko. Favorit mungkin untuk set ini saya ke Portugal ya. Terus kira-kira prediksi siapa yang juara? Juaranya mungkin di final Portugal lawan Prancis lagi, Prancis ketemu di final lagi. Kenapa itu? Kenapa memilih tim Portugal? Portugal ya, mungkin Piala Dunia sebelumnya Messi ya, tahun ini saatnya Ronaldo lah. Biar sama mereka, biar nggak ada perbandingan antara mereka lagi. Dari dulu tuh tim favoritku cuma satu, Prancis. Iya dong. Yang juara nih kita siapa nih? Prancis dong pastinya, masih ada Mbappe kan di sana. Oke, kenapa Ya. Mbak? Mbappe tuh dari dulu dia memang bagus mainnya ya. Selain sekarang dia jadi kapten, dia juga sudah pernah dapat golden kan, untuk golden sepatu kan, ya kan. Itu aja sih Mas, jadi aku tetap jago Prancis. Untuk tahun ini saya masih memfavoritkan tim Argentina ya, karena masih dipegang Lionel Messi. Tapi untuk tahun ini saya berharap
negara dari Asia bisa menunjukkan kelasnya untuk Piala Dunia tahun ini. Jepang gitu. Terus kira-kira prediksi siapa? Saya berharap final ulangan tahun kemarin, Prancis Argentina lagi. Kenapa Pak? Enggak, kayak sekuat kedua negara ini masih cukup solid untuk tahun ini. Pastinya Brazil dong. Brazil. Terus untuk prediksi juara siapa nih? Brazil juga. Apa Mbak? Karena Brazil kita tahu sendiri kayak kalau kita bicara sepak bola Brazil. Meskipun tahun lalu Argentina tapi tahun ini aku pastiin Brazil bakalan menang sih. Kalau untuk favorit sih dari tahun ke tahun kita masih setia sama Prancis. Kira-kira prediksi juara siapa? Kalau prediksi juara tuh sedikit apa ya? Saya sedikit optimis sih ke Prancis ya. Kenapa Mas? Karena banyak pemain baru juga gitu. Terus mungkin dari segi taktiknya, dari cara main mereka gitu. Yes, masih di Talk is Fun, masih bersama Jerry Alvina si paling bola. Gue juga jadi ikutan nih paling bola. Ini bagus banget sih. Minjem. Away Jerman. Iya punya Bagus suami. Bagus banget. Makanya gombrongan. Sebenarnya ada orang udah beli jersey Itali cuma nggak lolos. Iya. Jadi diskon deh. Jersinya. Kasihan baru rilis dia. Oke, di setiap penyelenggaraan Gemitar Bola Dunia itu kan selalu ada efek kejutnya. Nah, tahun ini mungkin edisi pertama tadi aku bilang 104 match ya atau pertandingan 48 negara. Ini justru jadi menarik karena kompetitif gitu ya secara match, secara pertandingan atau justru sebaliknya. Nah itu, ini sebenarnya menarik ya karena sebenarnya untuk pemirsa gitu tontonan makin banyak, untuk yang siaran juga makin banyak, gitu. Untuk kru juga makin pusing gitu, untuk pemain juga pasti makin capek sebenarnya karena ya pertandingan banyak itu satu hal. Satu hal lainnya adalah negara yang beda. Jadi 3 negara beda. Ini baru pernah terjadi. Sebelumnya Korea Jepang, which nempel banget gitu. Ya ini juga nempel, tapi kan sebenarnya kalau Amerika kayak ke Meksiko ya agak jauh. Apalagi sebenarnya kan Amerika luas banget gitu. Kalau kita mikir bukan cuma jarak tapi juga cuaca. Misalnya anggap kita di Vancouver tandingnya di Kanada, abis itu ke Mexico City itu udah beda banget secara cuaca kan. Maksudnya satu Vancouver bahkan deket arah-arah Alaska gitu sama Mexico City yang panas. Terus kalau misalnya anggaplah misalnya Vancouver ke Miami deh. Miami kan di east ya, Vancouver di atas gitu. Itu kalau nggak salah ya sekitar 4.500 km. Kalau biar lebih relevan lagi nih pemirsa Talk is Fun kayak Jakarta Tokyo kira-kira. Misalnya gitu. Jadi itu cuma buat game 1 ke game 2 gitu. Jadi nah, itu secara kan, fisik tuh ya, draining maksudnya itu banget ya. pasti mereka lelah sekali gitu karena kan emang luas banget. Amerika aja lebar banget kan. Ini Kanada bisa ke Meksiko loh gitu. Misalnya di grupnya dapat di Kanada, terus next game-nya di Meksiko. Walaupun ada jeda berapa hari tapi itu akan bikin pemain capek sih physically and mentally. Itu kalau dari negara-negaranya ya. Kalau dari pemainnya, kira-kira menurut Jerry pemain muda yang punya potensi jadi bintang tahun ini. Iya, udah pasti sih sebenarnya orang pasti nyebut Lamine Yamal ya. Spanyol di Barcelona bagus, di Euro gila. Gitu kan Lamine Yamal. Endrick juga bagus di Brazil. Apalagi Brazil sekarang nih di kesempatan ini ya, episode ini Brazil tuh nggak kayak biasa-biasanya. Yang dulu sempat punya kayak Ronaldo, Ronaldinho, Kakak itu kayak semuanya tuh all star gitu. Nah sekarang tuh rada beda nih Brazil nih. Bahkan apa ya, superstar mereka aja kayak Neymar itu kan dibawa tuh menurut aku ya karena tuntutan publik, bukan karena kebutuhan tim kalau menurut aku. Jadi Ancelotti membawa dia kayaknya karena, aduh kalau gua nggak bawa Neymar, kalau gagal gue disalahin double nih, gagal dan nggak bawa Neymar. Tapi kalau gue bawa Neymar, kalaupun Brazil gagal paling nggak Neymar dibawa gitu. Tapi itu langsung cedera kemarin. Nah yang lainnya tuh pemain-pemain yang bagus banget sebenarnya cuma mungkin nggak se-superstar itu gitu. Kalau dulu kan legend semua tuh. Kalau sekarang mungkin Matheus Cunha, Rafinha gitu yang atau pemain Arsenal tuh ada Gabriel gitu di belakang. Tapi maksudnya bukan yang kayak levelnya misalnya Ronaldinho, levelnya Neymar gitu secara ini ya. Tapi mereka punya Endrick, pemain muda gitu. Di Madrid mungkin nggak terlalu bersinar tapi pasti pinjemin ke Lyon bagus. Terus ada juga pemain-pemain muda banyak sih sebenarnya ya di negara-negara lain juga yang bisa sebenarnya mencuri perhatian gitu. Cukup banyak potensi bintang besar lah ya untuk lahir di tahun ini ya. Ya di Inggris juga di mana ada banyak sih sebenarnya. Oke, kalau ngelihat ya biasanya kan pasti akan nanya, kira-kira nanti finalnya siapa ketemu siapa? Final yang paling ideal menurut Jerry?
Sebenarnya ini pertanyaannya harus ditanya ideal buat siapa? Karena kalau ideal buat warga Portugal pasti Ronaldo juara dong gitu kan. Kalau ideal buat tadi ngobrol sama Diover ya. Saja. Oh, Diover ngobrol kan ideal buat profesor yang merancang atau melakukan riset itu. Katanya tadi ya, apa? Portugal Belanda, misalnya. Portugal kan. Itu kan buat dia idealnya gitu. Kalau favoritisme. Karena aku Perancis nih, aku akan seneng kalau sebenarnya lawan negara yang ya ada pemain Arsenal lah. Karena aku suka Arsenal kan. Misalnya Inggris ada Declan Rice, ada Bukayo Saka misalnya, atau Spanyol. Spanyol tuh ada ya pelatihnya Spanyol kan, Arteta, ada Merino, ada Zubimendi gitu, ada Mosquera. Jadi akan seneng aja sih pemain Arsenal juara gitu. Jadi kayak dia ini seneng ya gitu ya. Perancis juga ada. Kalau Perancis emang aku suka. Cuma secara realistis sebenarnya unggulan di manapun ya, misal di odds dimanapun gitu, favorit itu sebenarnya masih berkisar 4 negara. Prancis pasti, sebenarnya Argentina masih masuk defending champion walaupun historinya jelek. Argentina. Terus Spanyol pasti, karena habis juara Eropa. Sebenarnya sama Portugal. Oke. Karena Portugal tuh stack banget gitu loh. Sebenarnya si squadnya Bruno lagi bagus. Kemarin PSG ada Jones Vitinha itu Portugal gitu kan. Iya. Kayak aku rasa 4 itu ya. Ada lagi nggak ya? Brazil tuh nggak segitu. Brazil sama Jerman tuh sebenarnya nggak terlalu diunggulkan segitunya sih. Inggris mungkin ya. Mungkin kalau masukin 5 mungkin Inggris masih. Kalau menurut aku tuh Inggris kayak banyak yang jagoin karena fansnya banyak sih. Tapi ada potensi juga karena kita tahu di gelaran berapa edisi sebelumnya itu kan ganjel banget nih, sempat masuk 2 kali final Piala Eropa, masuk semifinal. Ini kayaknya dikit lagi deh. Bisa lah ya. They need something to get over the line aja sih. Harus ada push factornya Jadi ya. aku nggak pernah ngebuang Inggris dari unggulan gitu. Tetap aja aku rasa 5 negara itu, bahkan kalau aku kerucutin lagi malah misalnya harus 4, yang aku buang malah Argentina. Aku rasa Spanyol, Prancis, Portugal, Inggris kuat banget sih. Kita harus realistis dan juga optimistis. Oke. Nah, kalau ngomongin optimistis, Indonesia. Oke. Ya kemarin kita belum beruntung. Yes. Tapi kan sekarang kita menatap ke depan nih orang-orang ya, saudara-saudara 2030 berarti Yes. kan. Nah, gimana aja? Peluang pasti ada ya. Namanya maksudnya kita lagi-lagi. Evaluasi dari kemarin Yes, ya. aku kan ngomongin trajektori kan. Iya. Maksudnya trajektori itu terus naik di negara Asia, di negara Afrika gitu. Apalagi sebenarnya kan dengan bertambahnya peserta jadi 48, itu kan memperbesar peluang negara-negara yang belum pernah main gitu. Negara-negara non unggulan lah iya, ya. maksudnya kalau kayak kita di gelaran kali ini kita bisa lihat Jordan, kita bisa lihat Uzbek, kita bisa lihat Curaçao, mantan negara yang dilatih Patrick Kluivert itu lolos akhirnya. Kenapa aku senyumnya Iya gitu? kan? Maksudnya kok nggak ada dia lolos nih gitu. Terus Cape Verde gitu, ini kan negara-negara yang maksudnya bahkan mungkin ya kayak Cape Verde gitu, Curaçao sebelum tanding lawan Indonesia ya misalnya di pertandingan friendly banyak yang apaan tuh gitu loh, negara apa mana ini tuh? gitu kan. Iya. Nah jadi mereka aja punya kesempatan di situ gitu. Jadi peluangnya justru jelas makin besar. Toh ya kita udah dikit lagi gitu kan. Asal apa? Asal ya pastilah, maksudnya pembinaannya bagus, liganya bagus. Dan menurut aku tuh bukan cuma, kan orang banyak ngomong soal pembinaan, orang banyak ngomong soal kompetisi liganya, atau kayak ya kita bisa bilang misalnya diasporanya, atau coaching staff, support dari misalnya federasi lah atau negara atau apapun itu gitu. Cuma aku juga bisa bilang yang dibutuhkan juga adalah soal winning mentality. Gitu. Jadi ini yang orang nggak banyak bahas juga. Jadi maksudnya kita emang perlu step by step juga gitu. Kalau kita mau punya target lolos pesta bola dunia, berarti kan kita mesti step by step dari yang regional sebelum-sebelumnya dong. Iya. Misalnya kita tampil bagus di turnamen Asia, terus kita jadi juara di Asia Tenggara kan gitu. Itu aja ini kita belum loh. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa nge-skip langsung ke sana atau kita berharap ke sana. By process intinya. Benar, kan? kalau kamu tadi ngomong kacamata optimis jelas bisa. Tapi kalau realistisnya aku rasa memang harus step by step nih. Kayak jadi juara dulu deh di Asia Tenggara gitu kan. Baru kita ngomongin soal Asia. Baru kita ngomongin jadi perwakilan Asia di kompetisi dunia gitu sih. Jadi ada stage levelnya Iya, karena ya. kan, maksudnya mau gimana pun kayak if you can win something, ini abis juara jadi ngomong gini. Maksudnya if you can achieve or win something,
kayak your mentality will be different gitu, kayak udah nggak pressure. Karena gini, misalnya kalau Indonesia nih di Asia Tenggara kan sering kalah di final, misalnya runner up ya. Sama kan, maksudnya tim aku tuh Arsenal tuh suka runner up gitu loh di 3 tahun terakhir gitu. Jadi ada rasa pressure gitu loh, rasa takut. Duh kalau aku kepleset di sini, aku nggak juara lagi, abis lagi dong. Ada rasa trauma gitu loh, bukan cuma main tapi bagi fans untuk berharap, aduh jangan dulu kali ya gitu loh. Ada rasa gitu tuh Van tuh. Nah tapi ketika when you get over the line gitu, udah berhasil akhirnya, nah kan jadi apa ya, punya gelar, gue pernah juara nih, gue tahu rasanya juara, gue tahu gitu. Nah dengan punya itu, aku rasa para pemain Indonesia, fans kita ya, supporter Indonesia itu udah punya mental itu tuh, sehingga akan membuat menatap game itu ya gue menang, bukan kayak gue bisa menang gak ya, karena gue belum pernah menang nih. Tapi gue bisa main dengan percaya diri lebih sih menurut aku. It sounds cliche. Cliche banget. Iya kan? Iya. Kegagalan adalah keberhasilan tertunda. Iya. Sama seperti Arsenal 22 Betul tahun. Namanya itu. bisa Indonesia 2030 kita Betul, yakin karena juga. beda. Aku juga vibes-nya beda banget soalnya nih. Kayak, dulu kan kayak, lu kok gak sombong sih peringkat 1 terus? Enggak, biasa kepleset. Tapi kalau sekarang kan, we're the champion of England gitu. Kita lihat apakah jagoannya Prancis Iya. tahun ini bisa jadi juara atau paling nggak masuk final. Yes, atau dari amin. 4 negara tadi. Yes. Yes. Atau ada pemain Arsenal juara sih, I'm so happy. Thank you for coming, Jer. Yes. Sekali lagi sukses ya Terima kasih untuk udah ngundang ya kita lihat aja nanti ujungnya seperti Jadi apa. Tiffany ikutan Jerman apa karena pakai doang? Pakai doang, minjem. Jadi kamu belum ada tertarik apa gitu? Siapa negara kira-kira? Karena saya hormat sama suami, saya Jerman. Oh Jerman. dia jadi emang dia Jerman. Bukan karena jersinya suka doang. Tadinya sebenarnya katanya Itali, cuma Oh, kan karena nggak oke. masuk ya udahlah ya kita Oke. pakai yang beli yang ini aja. Yang jersinya bagus aja ya. Jersinya bagus aja. Thank you, Ya, Jer, terima kasih, sekali Tiffany. lagi. Terima kasih. Oke, itu dia Jerry Arvino untuk Talkispan kali ini. Kita akan. Dan kini kita saatnya simak Hot Topics pekan ini dari cnnindonesia.com. Untuk Anda yang suka dengan Masha and the Bear, saya punya rekomendasi, ada kartun lainnya yang serupa dengan Masha and the Bear. Jadi ada Masha and the Bear yang adalah animasi populer asal Rusia, mengisahkan petualangan anak perempuan bernama Masha yang selalu dijaga serta dilindungi oleh seekor beruang. Tapi ada juga loh kartun yang serupa dengan Masha and the Bear ini, diantaranya ada Boba, merupakan animasi 3D populer yang mengisahkan makhluk mengemaskan berbulu putih lebat yang sangat penasaran dengan sekitarnya seperti sifat Masha. Nah, Boba dikelilingi oleh teman-temannya seperti Lula, Spike, dan juga Mr. Big. Ada juga Molang and Piu Piu yang mengisahkan persahabatan antara Molang, seekor kelinci putih besar yang ceria dan optimis, dan Piu Piu, seekor anak ayam kuning kecil pemalu dan juga sensitif. Nah, bergeser berikutnya, hot pick selanjutnya ini harus waspada dengan modus pembobolan rekening. Ternyata bukan hanya nik KTP saja, tapi ada juga data-data lain yang bisa digunakan untuk modus pembobolan rekening. Kelompok penjahat siber ternyata nggak hanya mengincar nik sebagai pintu masuk menguras habis isi rekening korban, tapi juga data pribadi korban lain. Seperti melalui kode verifikasi sekali pakai yang dikirimkan melalui pesan singkat, kemudian Card Verification Value atau CVV atau CVC yang merupakan 3 digit angka terakhir yang ada di bagian belakang kartu debit atau kredit, kemudian user ID dan password atau PIN mobile banking, nama ibu kandung, serta masa berlaku kartu. Jadi jangan terpedaya ya memberikan data-data pribadi Anda. Kita bergeser berikutnya ke kesehatan, jangan asal begini kata dokter ya, soal cara ukur tekanan darah di rumah. Nah, yang mau coba hasil pengukuran tekanan darah di rumah dan juga di klinik ini ternyata bisa beda. Ketua Indonesian Society of Hypertension Dokter Spesialis Saraf Eka Harmewati mengatakan pengukuran tekanan darah ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi tubuh, posisi saat pemeriksaan, hingga faktor psikologis. Nah, tekanan darah di klinik ini cenderung lebih tinggi karena sebagian orang merasa tegang ketika bertemu tenaga kesehatan. Oleh karena itu masyarakat disarankan rutin ya untuk mengukur tekanan darah sendiri di rumah, terutama untuk mereka yang memiliki faktor risiko hipertensi. Tapi tentunya nggak boleh dilakukan sembarangan, jadi harus perhatikan pertama ada posisi tubuh dan tidak berbicara selama pemeriksaan berlangsung.
Kita bergeser untuk yang mau traveling karena kayaknya pertengahan tahun banyak ya agenda liburan. Nah, ada destinasi saya kasih rekomendasi destinasi wisata terbaik di tahun 2026. Salah satunya ada negara dari ASEAN. Platform perjalanan terbesar dunia, TripAdvisor resmi mengumumkan daftar 10 pengalaman wisata terbaik dunia tahun 2026. Jadi penilaian ini disaring berdasarkan algoritma kuantitas dan kualitas ulasan bintang 5 yang dikumpulkan dari jutaan pelancong dunia selama 12 tahun terakhir. Ada Porto City Center Walking Tour Portugal, Hiroshima dan Miyajima UNESCO One Day Bus Tour Jepang, kemudian One Day Tour in Barcelona Spanyol, 90-minute Canal Cruise in Amsterdam Belanda, The Beatles Magical Mystery Tour Inggris, Berlin Walking Tour Jerman, kemudian ada London Pub Walking Tour Inggris, 4-day Machu Picchu Trekking Peru, Krakow, and Zakopane Day Tour Polandia, serta Halong Bay or Lana Bay dari cruise atau dari Vietnam. Oke, itu tadi Talk Ispan edisi Si Paling Bola hari ini. Kita ketemu lagi di Talk Ispan episode pekan depan. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Sampai jumpa. Gila banget nih. Kamu bilang suamimu dong, ini coba si Nori. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi. Kok walu sih? Sport! Kita bola tentunya. Jangan ketawa.